Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita dapat kesempatan lagi. Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, dan biarlah pertolongan Tuhan pagi hari ini menjadi nyata buat kita. Kita sudah naikkan pujian kita dan saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Terlebih itu, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami mendapat kesempatan lagi untuk mendengar firman-Mu. Biar firman Tuhan akan menuntun kami, membimbing kami, akan memuaskan kami, meneguhkan kami, membuat kami makin hari makin mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga hidup kami hidup dalam kehendak Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dimampukan di hari-hari seperti sekarang ini, kami tetap setia, kami tetap berjalan dalam terang firman-Mu, kami tetap melakukan apa yang seperti Tuhan firmankan. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, senang sekali walaupun saya tidak bisa bertemu secara fisik, tapi saya bersuka cita kita masih bisa bertemu secara virtual lewat ibadah online pagi hari ini. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, Masa Kesukaran. Saya beri judul Masa Kesukaran, yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 dan 2. Kejadian 26 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Amin. Tuhan berfirman kepada Ishak supaya tidak pergi ke Mesir, karena Abraham juga pernah mengalami, makanya dikatakan ini yang terjadi bukan yang pertama ya, tapi mungkin sudah berkali-kali. Abraham pun ayahnya Ishak pernah mengalami, tetapi dia pergi ke Mesir. Nah, jadi makanya Tuhan pesan jangan pergi ke Mesir. Nah, penting sekali di sini. Jadi ketika kelaparan yang hebat, tentunya Ishak bergumul. Dia berusaha untuk mencari jalan keluar. Bagaimana ini? Ya, dan dia punya rencana. Ya, memang biasanya kalau kita sedang punya masalah ya, kelaparan ini bisa diartikan ya, saya lebih mungkin ketika kita mengalami kesulitan, kesukaran ya, masa-masa kelaparan, masa-masa yang penuh dengan pergumulan. Dia pikir kita pergi ke Mesir saja. Nah, mungkin loh menurutnya Ishak, Mesir adalah negara yang besar. Tapi Tuhan tahu persis apa yang ada di pikiran Ishak. Makanya Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir. Nah, saudara, saya nggak tahu bagaimana ketika kita menghadapi masa kesukaran dalam kehidupan ini. Nasihat firman Tuhan pagi hari ini jelas sekali bahwa kita tidak diizinkan mencari pertolongan kepada Mesir. Nah, mungkin pertanyaannya menarik. Kenapa? Kenapa kok tidak boleh? Ya, kita harus lihat latar belakang. Ya. Nah, ini kita harus lihat Kejadian 12 ayat 10. Karena Abram pernah mengalami hal yang sama. Abram pergi ke Mesir. Mesir kita tahu lambang dunia. Abram pergi ke Mesir bukan atas petunjuk Tuhan, tapi atas kehendak sendiri. Kadang-kadang sewaktu kita mengalami persoalan, kita mengalami masalah, kita mengalami kesulitan dalam hidup ini ya kelaparan itu kan satu masalah dalam hidup ini. Nah, pergi kita bukan tanya sama Tuhan, tapi kita ikutin kemauan kita. Apa yang kita anggap itu baik. Baik belum tentu benar. Baik belum tentu itu berkenan sama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan meminta Ishak agar tidak pergi ke Mesir. Nah, suruh ke mana? Ke Gerar. Karena di tempat itulah Tuhan akan memberkatinya. Nah, itu ya. Jadi pada waktu itu, ya, kalau kita lihat ke belakang, iman Abraham belum seperti ayat itu, belum dikatakan dia sebagai bapak orang percaya. Nah, dalam situasi seperti itu Abraham ya berharap ke Mesir. Nah, Abraham mencoba mencari jalan keluar untuk masalahnya dengan mengandalkan jalan pikirannya. Tapi kita lihat ya, akhirnya bagaimana? Ya, sehingga Sarah pun diambil istri oleh Firaun. Hampir-hampir. Ya.
Namun oleh karena anugerah dan campur tangan Tuhan, akhirnya rumah tangga Abraham dipulihkan, Sarah dikembalikan. Nah, oleh karena itu, ketika kita dalam situasi yang sulit, ya, makanya dia masa kelaparan, ya, masa yang sulit, ya, mungkin bisa begitu ya. Terserah mau pakai judul apa, tapi saya lihat kalau tadi judulnya itu memang masa kelaparan, tapi masa yang sulit. Apa yang kita harus lakukan supaya pertolongan Tuhan itu menjadi nyata? Nah, firman Tuhan berkata yang pertama adalah tetap setia. Haleluya. Jadi ketika kita mengalami kesulitan kesukaran, tetap setia. Saudara kalau baca ayat yang ketiganya dikatakan, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Nah, di situ ada janji Tuhan. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Saya ulang lagi. Maka kalau kita tinggal di negeri itu, Tuhan berjanji akan menyertai dan memberkati engkau. Sebab kepada mula dan kepada keturunanmu, aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi dengan kata lain, ya, Tuhan itu bilang menyertai, bukan tidak dapat sesuatu yang ya istilahnya memberikan pengharapan palsu, tapi satu hal, ya, Tuhan itu bisa dapat dipercaya karena dia tidak pernah berubah. Nah, kata-kata ini penting sekali. Ya, saya kata kenapa saya ambil judul tetap setia, karena Ishak diminta supaya jangan pergi kemana-mana, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Nah, kalau kita mau tinggal dan diam menantikan janji Tuhan, pasti ada pertolongan dari Tuhan. Maka Tuhan berjanji, Dia akan menyertai dan memberkati. Dan saya percaya dalam keadaan sulit apapun juga, masa kelaparan, mungkin saat ini kita dalam masa-masa pergumulan yang berat, mungkin sebagian ada yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, yang mendengarkan khotbah saya ini atau renungan saya ini, yang mungkin sebagian besar ada yang lagi isoman mandiri, atau sedang bergumul dengan keuangan, banyak masalah-masalah, katakanlah mengalami kesulitan. Ya. Nah, sudah. Nah, ingat, kalau Tuhan menyertai, artinya apa? Tuhan ada, dan Tuhan Dia pasti akan menolong kita, Dia peduli, Dia mengerti, ya. Bahkan dikatakan janji Tuhan, Dia akan menyertai dan memberkati. Nah, persoalannya mau nggak kita diam? Nah, sesulit apapun masalah kita dalam pergumulan yang berat, yaitu terutama Ishak mengalami kelaparan yang hebat, ingat Tuhan ada beserta. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluarnya. Kadang-kadang kita mungkin bilang, aduh, apakah aku bisa sembuh ya? Apakah aku bisa pulih ya? Nah, tapi kita percaya, Tuhan kita, Tuhan yang mengasihi kita. Kita harus punya kata-kata iman. Kita pasti bisa, kita pasti sembuh, kita pasti sehat, kita pasti dapat jalan keluar. Ketika kita mengalami masalah yang berat, menjadi tertekan dan kehilangan pengharapan, kadang kita mulai ragu akan kuasa Tuhan dan tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Makanya perlu kita dikatakan diamlah di negeri ini. Nah, kita sering berusaha mencari pertolongan instan di luar Tuhan, mencari pertolongan kepada dunia atau manusia. Ketika sedang dalam pergumulan hidup yang berat, ya, seperti Ishak kelaparan, haruslah kita semakin mendekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Perhatikan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Nah, jadi Mesir bukan tempat kita minta tolong. Yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Jadi jangan kita mengandalkan kekuatan kita, ya, kuda atau ya yang bisa melindungi, mungkin ya bisa lari dan sebagainya, kereta dan sebagainya, pasukan. Tetapi dikatakan dalam Yesaya 31 ayat 1 mengatakan, tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Artinya apa? Kita ingat kita punya Tuhan yang maha kudus, maha kuasa, maha hadir, ya, maha mengerti, maha peduli. Kita kan tidak mencari Tuhan, kita mau mencari Tuhan. Bila arah pandang kita terpaku pada keadaan atau krisis yang terjadi, yang kita lihat begitu besar persoalannya, kita tidak bisa melihat Tuhan yang besar. Secara manusia kita menjadi tawar hati. Kata Amsal, ketika kita tawar hati, kecillah kekuatan kita ketika kita mengalami masa kesesakan. Sebaliknya bila kita mengarahkan pandangan kita, Tuhan, ya,
mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan sepenuhnya, kita yakin kita tidak akan dibiarkan tergeletak karena Dia sanggup menopang kita. Ada lagunya kan yang mengatakan, ya, sebab Tuhan tidak membiarkan kita, ya. Tangannya, tangannya. Ya, jadi tangannya Tuhan itu memegang kita. Bagi anak Tuhan, ya, tidak akan dibiarkan. Tuhan adalah pengendali seluruh keadaan kita. Tidak ada keadaan yang tidak dapat diubahnya. Tuhan bisa mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, ya. Hari-hari seperti ini, ya, kita harus yakin. Kata Kejadian, ya, Kejadian 18 ayat 14 mengatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Hari-hari ini kita hidup oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, oleh karena, ya, hanya kita nggak bisa apa-apa lagi kadang-kadang. Saya sebagai hamba Tuhan, saya merasakan itu. Bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan memelihara saya, bagaimana Tuhan mencukupi saya dengan cara Tuhan yang kadang-kadang tidak nalar, tapi terjadi. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia punya waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Kala Ia sedang mempersiapkan berkat-berkat untuk kita. Itu sebabnya sabar. Di sisi lain kita sendiri juga harus dipersiapkan. Pertolongan kita adalah Tuhan, bukan Mesir. Haleluya. Nah, yang kedua, ya, bukannya tetap setia. Yang kedua adalah tetap taat. Nah, taat kepada apa? Taat kepada firman. Nah, di sini kita lihat ayat pasal 26 ayat 6 dikatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi Ishak itu waktu Tuhan bilang jangan pergi, dia ikutin kemauan Tuhan, bukan kemauan diri sendiri, tapi ikutin kemauan Tuhan. Ketaatan adalah kunci utama mengalami berkat-berkatnya. Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, diam di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggal di Gerar, karena ada penyertaan, ada berkat Tuhan. Haleluya, ya. Kalau kita ikuti firman Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang mengikuti. Dan memang disiapkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang taat akan firman-Nya. Ishak pun taat, tidak berangkat ke Mesir. Ishak tunduk pada kehendak Tuhan. Pertanyaannya bagaimana dengan kita? Ketika kita diperintahkan Tuhan untuk tidak pergi ke Mesir, kita bisa taat? Harus seperti Ishak. Ishak taat. Bahkan di tengah kelaparan yang begitu hebat, Tuhan justru mengajarkan Ishak untuk diam, menantikan pertolongan Tuhan dan taat. Sebetulnya sesuatu yang mustahil. Tapi bagi Tuhan kan gak ada yang mustahil. Bukan perkara yang mudah loh untuk tinggal sebagai orang asing dalam keadaan kelaparan, kebingungan mungkin, ya, cemas, takut, nanti makan apa, tetap tinggal. Hari-hari ini saya sudah hampir 1,5 tahun hanya tinggal di rumah. Tapi bukan berarti tinggal di rumah kita diam saja. Kita bisa mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Saya tetap tiap hari melakukan pekerjaan saya, ya. Adalah sebagai tugas sebagai gembala, sebagai dosen, sebagai pengurus sinode, saya melakukan semua itu. Ya. Bahkan saya, ya, cukup sibuk, ya. Kadang-kadang saya harus melakukan hal-hal seperti itu di tengah-tengah masa pandemi, ya. Tidak lain, ya, kita mainannya laptop saja sudah. Rapat pun pakai Zoom, ya. Renungan-renungan pakai Zoom, kayak sekarang juga ini kan kita direkam dan sebagainya, ya. Jadi, tapi tetap saya melakukan tugas-tugas saya, nggak ada yang terbengkalai. Lalu dia datang menghadap Abimelek, raja orang Filistin, dan minta izin untuk tinggal di sana. Alkitab mencatat Abraham juga pernah tinggal di Gerar, ya. Nah, kalau kita sudah baca pasal 26 berikutnya, nah, Ishak ini dia, ya, waktu zamannya Abraham itu sumurnya sudah ditutup, lalu tinggal di Gerar dan menggali kembali sumur yang di sana. Ishak menggali lagi, ya. Nah, ketika Ishak berada di Gerar, dia menggali kembali sumur-sumur yang telah ditutup di pasal 26 ayat 18-19, ya. Ada Esek, ada Sitna, Rehobot, Seba itu. Jadi kita lihat, ya, itu digali kembali. Nah, ketaatan ini akan membawa kita kepada berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ya, saya ingat, ya, firman Tuhan, 5 roti 2 ikan, ya, diserahkan sama Tuhan, taat, diberikan kepada Tuhan, mereka duduk juga taat, suruh duduk ya duduk,
Roti itu nggak pernah habis, sampai berapa banyak itu? 5.000 orang makan. Elia juga begitu, dipelihara Tuhan ya, dengan peralatan burung gagak di sungai. Terus janda Sarfat juga begitu, hanya dengan segenggam tepung dan sedikit minyak, ya karena dia berani taat. Wah, dan kita lihat tepung dan minyak di rumahnya tidak pernah habis. Petrus pun begitu, mengalami hal yang sama. Haleluya, ya. Dia sepanjang malam sudah hopeless, nggak dapat apa-apa karena ketaatannya sama firman Tuhan. Ya, Tuhan dapat memberkatinya sehingga dapat ikan besar, jalannya hampir koyak. Wah, sampai hampir perahunya mungkin bisa tenggelam, makanya dia panggil yang lain. Nah, sudah, jadi kita lihat bukan hanya tetap setia tinggal menanti, tetap setia itu artinya yang pertama itu tetap menantikan pertolongan dari Tuhan. Ya, yang kedua ini kita tetap taat pada firman Tuhan yang tidak pernah salah. Nah, ini baru kedua. Yang ketiga, nah di tengah-tengah kelaparan tetap apa? Tetap menabur, tetap berbuat sesuatu. Ya, jangan tinggal diam, saya katakan. Walaupun sekarang di rumah, ya lakukan apa yang kita bisa lakukan. Kita bisa kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Ishak ini dia menabur. Nah, dikatakan ayat 12-13 pasal 26, maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam tahun itu juga mendapat hasil. Setahun dapat hasil. Di tanah itu, artinya dia nggak kemana-mana. Ya, dia bukan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia, apa yang Tuhan ada, ya dia lakukan di sekitar kita. Nah, dikatakan mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Luar biasa. Ishak diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bukannya kaya, kian lama kian kaya. Bahkan sangat kaya. Kenapa? Diberkati Tuhan. Karena pertamanya Tuhan berjanji kan, kalau kamu tinggal di negeri ini, aku akan berkati. Aku akan sertai. Orang yang hidupnya disertai Tuhan, ya udah pasti diberkati Tuhan. Yusuf, ya ada di penjara pun dia diberkati Tuhan. Ada di rumah isi pun dia diberkati Tuhan. Jadi saya percaya kita ada sampai hari ini, kita bisa pakai, bisa ini dan sebagainya. Itu semua karena kita disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Nah, tapi ini menarik sekali, di tengah-tengah masa kesulitan, ya ini ada pelajaran yang sangat berharga. Bisakah kita di tengah-tengah yang, jangan bilang begini, wah saya masih kesulitan, saya nggak punya, gitu. Jangan. Ya. Kadang-kadang kita kan kalau mau memberi, tunggu gitu. Atau mau menabur, ya tunggu dulu, udah banyak dulu. Enggak, menabur. Ini punya arti yang luas memang. Ya, beberapa hari yang lalu saya ingin kirim berkat kepada teman saya, malah menolak. Jangan, saya udah ada, jangan. Saya tahu dia lagi sedang sakit. Saya kagum itu sama orang seperti itu. Ya, saya bilang enggak apa-apa, saya digerakkan Tuhan. Nggak mau. Ya, nah itu. Nah, suruh saya kasih Tuhan. Jadi kita lihat. Ada memang orang yang bilang, saya didoakannya udah cukup, Om. Gitu loh. Ya. Memang dia masih terbaring di rumah sakit. Saya langsung kontak dia, minta nomor rekening. Ya. Nah, jadi suatu perintah yang sangat tidak masuk akal. Tapi Ishak melakukan. Ketaatan inilah yang menjadi pembuka pintu berkat. Makanya harus belajar menabur. Ya. Orang kalau nggak pernah menabur, jangan pengen berharap menuai. Tapi kalau kita menabur, menuai pasti lebih banyak. Dan kita menuai pasti sesuai dengan apa yang kita tabur. Ya. Hidup ini singkat. Apa yang kita sudah beri? Apa yang kita bisa berikan? Ya. Ketahuilah kadang keadaan krisis bisa menjadi peluang atau kesempatan Tuhan untuk memberkati kita. Yang penting kita mau menabur, jangan diam. Ya, justru hari-hari seperti ini saya melihat tangan Tuhan itu tidak pernah singkat. Dia menolong saya. Dia memelihara saya. Dia melindungi saya terutama dari virus COVID-19 ini. Wah, mencekam sekali. Ya. Meskipun di tengah krisis hebat, Ishak berani menabur dan akhirnya mengalami tuaian. Bahkan menuai hingga 100 kali ganda. Mungkinkah menabur di tengah penderitaan atau kekurangan? Pemazmur berkata apa? Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin waktu kita ingin menolong orang, waktu kita melakukan sesuatu, pelayanan, mungkin waktu kita harus berkorban, ya, karena kita
berempati dengan seseorang, harus berkurang harta kita atau milik kita. Tapi justru ya dengan air mata mungkin. Atau waktu kita ya dalam pelayanan ya lebih gampang mungkin saya kasih contoh. Hari-hari yang lalu kita melayani, mungkin kita menerima upah yang tidak seperti yang kita harapkan. Mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Saya seorang pendidik, saya seorang dosen, ya mungkin mengajar, ya mungkin kita pulang tidak membawa apa-apa, dibayar thank you, atau kita berkhotbah dibayar thank you. Loh, iya, kita sudah menabur itu. Orang lain bisa melupakan kita, tapi kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan kita. Dia tahu bagaimana memberkati orang-orang yang sudah menabur. Haleluya. Firman Tuhan selalu mengajak kita untuk menabur supaya kita bisa menuai. Jika Ishak takut menabur, dia tidak akan pernah menuai dan tidak akan pernah menjadi orang yang sangat kaya, mengalami berkat yang kelimpahan. Ishak taat melakukan firman Tuhan sehingga mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Andaikan ia tidak taat dan tetap pergi ke Mesir, tidak akan mengalami mujizat. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu, pasti memiliki rencana dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Makanya kalau bilang Tuhan jangan dilakukan. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan merasa bilang ini nggak masuk akal, ini nggak logika dan sebagainya. Logika kadang-kadang logika kita salah. Tapi justru iman kadang-kadang dengan logika itu bertentangan. Tapi bagi kita orang percaya sama Tuhan. Nah, sebelum ayat terakhir saya akan bacakan ayat bagus sekali. 2 Korintus 9 ayat 6-8. 2 Korintus 9 ayat 6-8 dikatakan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8-nya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Jadi orang yang menabur sedikit dapatnya sedikit, orang menabur banyak dapatnya juga banyak. Bahkan saya sudah katakan tadi kan, menuai itu pasti lebih banyak dari apa yang kita tabur, itu pasti di mana juga. Ya. Tapi Tuhan bilang Allah mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup, bukan insya Allah, mudah-mudahan. Bukan. Allah sanggup melimpahkan. Melimpahkan tuh lebih dari cukup. Makanya dikatakan senantiasa berkecukupan. Jadi kalau kita suka menabur, Tuhan akan memberi kecukupan. Di masa kelaparan, di masa kesulitan, di masa kesukaran, di masa pergumulan yang berat. Pasti. Bahkan dikatakan berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia masa kini lebih jelas sekali dikatakan Allah berkuasa. Allah sanggup tuh, Allah berkuasa melimpah ruah katanya ya. Yang berkelimpahan tuh melimpah ruah. Terus dikatakan berkelebihan untuk berbuat baik. Kita tidak akan kekurangan berbuat baik. Kita akan jadi saluran berkat bagi orang banyak. Haleluya. Dan biarlah pagi hari ini kita diberkati Tuhan. Tetap setia, tetap taat, tetap menabur. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur Engkau begitu baik. Engkau memberkati kami lagi pagi hari ini. Dimanapun kami berada. Terima kasih untuk saat-saat seperti ini. Ajar kami untuk kami menjadi orang yang tetap setia dengar firman Tuhan. Tetap taat melakukan firman Tuhan. Tetap kami menabur sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami di tengah-tengah masa pandemi ini. Supaya kami tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat Tuhan di dalam Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, ulanglah, terimalah, dan bawalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba pohonkan doa berkat ini yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati.